Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syaraha lana sudur wa yassir lana al-umur hamdan wafiran ala minhatihi allati la ta'uddu wa la tuhsa. Assalatu wassalamu ala sayyidina al-kamilin sayyidina wa maulana Muhammadin alladzi anzalallahu 'alal kitabil mustaqim wa ala alil faizina mutahhirin amma ba'd. Rahimani wa rahimakumullah. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita semua. Kedua kalinya, sholawat salam tetap terlimpah curahkan kepada insan terkasih, insan termulia dan terpercaya, baginda Nabiyana wa Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita semua dari zaman onta menuju zaman Toyota, dari zaman ceplik menuju zaman listrik, dari zaman umat yang kurang beradab menuju zaman insan ulil albab ini dengan adanya agama Islam. Ketiga kalinya, perkenankan kami membawakan hitobah singkat dengan tema peran ulil albab dalam menghadapi pandemi global. Hingga paruh kedua tahun 2021 ini, pandemi COVID-19 belum usai. Dampaknya bukan hanya pada segi kesehatan saja, tetapi kompleks pada setiap segi kehidupan, mulai dari ekonomi, mobilisasi, pariwisata, dan kebijakan depan umum lainnya. Hal ini menjadi tantangan besar. Muncul tatanan-tatanan baru yang mau tidak mau kita harus hidup berdampingan. Mencari solusi bukan malah menghindari. Disinilah peran ulil albab sangat dibutuhkan. Ulil albab sudah tidak terdengar asing lagi bagi kita. Pasalnya dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 16 kali. Hal tersebut menandakan bahwasanya kita harus dan perlu untuk meladani sifat-sifat baiknya. Ulil albab terdiri dari dua kata, yaitu ulu dan albab. Ulu memiliki makna orang yang mempunyai, dan albab adalah orang yang menggunakan hati, akal pikiran, dan hawa nafsunya untuk menyelesaikan persoalan. Dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya ulil albab ialah orang yang selalu memikirkan Tuhannya, melihat realitas alam semesta bukan hanya dengan melihat saja, tetapi memaknainya dengan dalam. Disebutkan di dalam surah Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar fil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Shadaqallahul 'adzim. Disebutkan bahwasanya sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang itu merupakan sebuah tanda-tanda bagi orang yang berakal. Siapa itu orang berakal? Siapa itu orang ulil albab? Yaitu orang yang selalu mengingat Allah Tuhannya dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan berdiri, keadaan duduk, maupun keadaan berbaring. Lalu seraya berkata, "Wahai Allah Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan sesuatu pun di dunia ini dengan sia-sia. Maha besar Engkau, maka selamatkanlah kami dari azab neraka." Sosok ulil albab dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini menggunakan hati, akal, pikiran, dan hawa nafsunya untuk menyelesaikan persoalan. Melihat realitas yang ada secara empiris dengan indranya secara sadar, memikirkan bagaimana saya bisa keluar dari posisi ini, saya bisa keluar dari permasalahan ini. Dengan kognitifnya, mulai berpikir atas kausalitas sebab dan akibat dari adanya pandemi ini. Ketika solusi sudah mulai didapatkan, ulil albab mampu melewati masa transisi sikap dari adanya pandemi ini dan memungkasi pemahamannya atas pandemi dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengaitkan permasalahan yang ada dengan nilai-nilai dasar ketuhanan. Mereka yakin bahwasanya dengan imanlah yang akan memperkuat imun manusia. Allah lah sang Khalik,
maka barang tentu Allah tahu takdir terbaik bagi kita. Allah lah Sang Maha Penguasa, maka barang tentu Allah tahu bagaimana takdir yang terbaik bagi kita, dan tidak ada takdir yang berjalan kecuali atas rancangannya. Rahimani wa rahimakumullah. Dalam menghadapi pandemi ini terdapat 4 pola pikir sehat ulil albab. Yang pertama adalah berpikir sehat spiritual. Kita harus memahami pandemi global ini, memaknai dan mengaitkannya dengan nilai dasar-dasar spiritualitas yang ada. Bahwasanya apapun yang terjadi pasti ada hikmah di baliknya. Apapun yang terjadi pasti merupakan terbaik bagi kita. Maka dari itu janganlah kita menganggap bahwasanya ini hanya musibah semata, tetapi ingat bahwa Allah lah yang Maha Tahu segalanya. Yang kedua adalah pola pikir sehat sosial. Kita merupakan makhluk sosial. Tidak ada yang mampu hidup di dunia ini tanpa orang lain. Mau sekaya apapun kita, seberapa luas tanah kekuasaan kita, kita pasti butuh orang lain. Dan dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita harus paham bagaimana pola interaksi sesama manusia di kehidupan. Harus sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Kita harus menimbulkan kedamaian. Kita harus saling rukun. Bukan hanya kepada Allah saja kita beriman, tetapi kita juga harus membantu sesama, karena harus seimbang antara hablum minallah wa hablum minannas. Dan yang ketiga adalah pola pikir sehat kognitif. Banyak yang menganggap bahwasanya pandemi COVID-19 ini hanyalah bencana semata, tidak ada baiknya, tidak bagi ulil albab. Ketika kita menghadapi pandemi COVID-19 ini, kita banyak mendapatkan ilmu baru. Kita menjadi semakin paham. Banyak ilmu-ilmu yang perlu kita kaji mendalam agar paham. Banyak ilmu baru yang harus kita buru. Bukan hanya dengan penelitian secara kualitas saja, tetapi kuantitas, agar dapat menghasilkan generasi-generasi cerdas berikutnya. Dan yang keempat adalah berpikir sehat profesional. Menuju Indonesia tumbuh dan bangkit dari pandemi COVID-19 ini, bukan hanya tenaga kesehatan yang berkilah di garda terdepan, tetapi kita semua sebagai masyarakat Indonesia perlu andil di dalamnya. Hifz al-nafs atau menjaga kesehatan manusia dan jiwa manusia merupakan prioritas utama di kala pandemi COVID-19 ini. Resep abadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi pandemi al-taun kembali dikaji dan digaungkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kamu mendengar kabar pandemi, maka janganlah memasuki daerahnya. Apabila kamu terdapat di daerah yang terkena pandemi, maka jangan keluarlah darinya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5728. Anjuran agama ini selaras dengan anjuran sains. World Health Organization atau WHO pada awal masa pandemi menganjurkan agar menjaga social distancing. Agar apa? Masing-masing dari kita tidak saling tular atau menularkan atau terkena tularan tersebut. Tetapi akhir-akhir ini social distancing diganti dengan physical distancing atau kita menjaga jarak fisik. Jarak sosial harus kita tetap jaga. Jarak sosial harus kita tetap kuatkan agar dekat dan bahkan untuk saling membantu. Dan pada akhirnya semua yang telah kita korbankan harus kita tawakalkan kepada Allah. Karena apa? Sekuat apapun kita berusaha tanpa adanya doa adalah sombong, dan sekuat apapun kita berdoa tanpa adanya usaha sama halnya omong kosong. Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan, rasa aman, dan kekuatan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, dengan tetap mengamalkan 4 pola pikir sehat insan ulil albab. Kafahuna qouli wal afu minkum anit taksir wal khati'ah. Syukron kasiran yusni hutamamikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.